saya adalah mahasiswa Prodi PPKN PPG dalam jabatan Universitas Mataram. Hari ini, Selasa tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMP Negeri 5 Bangli. Untuk itu, Bapak, Ibu, para penguji, silakan disimak video praktek mengajar yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Ya, terus semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas dan terhindar dari segala macam musibah dan tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Saras Naradwipa memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saras Naradwipa sudah memimpin doa untuk kesempatan kali ini. Untuk persiapan buku tulis, persiapan buku pelajaran yang akan kita pelajari sudah ada? Sudah, Pak. Ya. Ya, kalau sudah ada. Nah, nanti untuk absensi kita akan lakukan pada grup WA sesuai dengan apa yang sudah Bapak kirim tadi di grup WA. Itu akan jadikan sebagai presensi mengetahui kehadiran kalian ya. Sudah di absen anak-anak? Sudah? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kalau Sudah, Pak. ya. Nah, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Belajar dari rumah? Ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab yang ketiga, subbab bagian yang kedua. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar dan juga pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Nah, itu materi yang akan kita pelajari. Nah, ada yang bisa menyampaikan? Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara indikator pencapaian kompetensi menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, nanti melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu memahami materi tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Terus
Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan melakukan diskusi terkait permasalahan dalam wacana tersebut, peserta didik mampu menemukan peran penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mengatur kebebasan berpendapat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, siswa mampu menyimpulkan peran penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nantinya manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami materi tentang pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Terus yang kedua, dengan melakukan diskusi kelompok, siswa mampu menemukan peran penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mengatur kebebasan berpendapat. Yang selanjutnya adalah manfaat yang kita akan peroleh adalah melalui presentasi, siswa mampu menyimpulkan peran penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu manfaat dari pembelajaran yang kita akan laksanakan. Nah, untuk proses pembelajaran nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Nah, pembentukan kelompok kan sudah dilakukan sebelumnya. Nah, nanti mekanismenya adalah kalian masuk ke dalam Google Classroom. Dalam Google Classroom itu Bapak sudah isi materi dengan LKPD. Nah, LKPD. Terus juga ada bahan ajar dan juga media sudah Bapak tampilkan dalam Google Classroom atau sudah Bapak upload dalam Google Classroom. Nanti kalian akses. Dan juga Bapak sudah menyediakan forum diskusi dalam Google Classroom. Nah, coba lihat anak-anak pada gambar. Sudah terlihat pada screen? Sudah. Ada yang bisa membaca? Coba dibaca salah satu. Nah, coba amati apakah di sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Sudah, Pak. Sudah. Contohnya apa? Sri Rahayu? Peraturan Menyapa guru dengan sopan. Apa? Coba diulang. Tetap waktu. Membersihkan lingkungan sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, membersihkan lingkungan sekolah, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu contoh aturan yang ada di sekolah. Berpakaian rapi dan sopan. Ya, berpakaian rapi dan sopan. Apalagi mematuhi tata tertib sekolah. Ya, mematuhi tata tertib sekolah. Contoh tata tertibnya apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Disiplin. Nah, dalam sebuah sekolah itu terdapat peraturan yang sudah disusun atau dibentuk oleh seluruh warga sekolah. Nah, ini juga sama seperti sebuah negara. Negara itu memiliki juga aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga mengatur penyelenggara negara. Nah, itu dalam negara juga terdapat aturan. Nah, ini sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu mengenai
Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Nah, dalam LKPD Bapak juga sudah menampilkan yang namanya video pembelajaran. Sudah disimak videonya anak-anak? Sudah. Sudah? Sudah. Kira-kira dari menyimak video yang sudah kalian lakukan, apakah yang bisa kalian tangkap dari video tersebut itu adalah video mengenai apa? Arti penting Undang-Undang Dasar. Ya, arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Dasar tersebut memuat beberapa hal tentang hak-hak asasi manusia, terus hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. Terus yang keempat adalah wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan negara. Nah, itu yang hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki 4 pokok pikiran dalam pembukaannya. Nah, pokok pikiran yang pertama itu adalah pokok pikiran persatuan. Nah, yang bisa menyampaikan pokok pikiran persatuan? Apa bunyinya? Negara melindungi segenap bangsa. Angkat tangan, siapa yang mau menyampaikan? Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ya, benar sekali, Sri Rahayu. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Terus pokok pikiran kedua, siapa yang bisa menyampaikan? Negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus pokok pikiran yang selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan? Angkat tangan yang mau menyampaikan. Pokok pikiran yang keempat itu adalah terfokus pada kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan pemusyawaratan rakyat dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat yang dipegang oleh rakyat menurut undang-undang. Nah, itu pokok pikiran yang ketiga. Terus pokok pikiran yang selanjutnya, siapa yang bisa menyampaikan? Sandia, Pak. Apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Pokok pikiran ketuhanan yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar sekali. Itu adalah pokok pikiran yang selanjutnya, pokok pikiran ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian mengakses Google Classroom. Di sana sudah terdapat LKPD dan juga materi serta media yang Bapak sudah share. Nah, nanti Bapak akan berikan waktu untuk menyampaikan
atau mendiskusikan dengan kelompok apa yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Silakan diakses dulu Google Classroom-nya. Nah, ini di screen sudah kelihatan beberapa kelompok yang sudah melakukan diskusi kelompok. Silakan Bapak berikan waktu dulu untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Nah, kemudian kalian diskusikan, Bapak berikan waktu sampai 40 menit. 10 menit untuk mempelajari materi, kemudian 30 menit untuk melakukan diskusi dan menyelesaikan LKPD tersebut. Sudah? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai didiskusikan? Sudah? Baik, kita mulai saja presentasi kita kali ini. Siapa yang mewakili dari kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Saras Naradwipa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi saya dengan kelompok. Ya, Nomor silakan. 1. Bagaimanakah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat? Jawaban. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Yang lain kemerdekaan silakan berserikat perhatikan. dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Nomor 2. Apa akibat yang ditimbulkan apabila kebebasan berpendapat tidak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945? Jawaban. Akibatnya adalah jika seseorang ingin menyampaikan pendapatnya, orang tersebut tidak diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, Undang-undang mengatur hak seseorang dalam menyampaikan pendapat. Nomor 3. Apa manfaat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kehidupan masyarakat serta bangsa dan negara? Jawaban. Sebagai alat kontrol, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Nomor 4. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawaban. Arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nah, baik, itu presentasi dari kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Silakan, Sri Rahayu. Apa akibat yang muncul bagi warga negara jika negara tidak memiliki undang-undang dasar? Jika sebuah negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka akan terjadi ketidakharmonisan antar warga negara. Ya, itu adalah tanggapan dari kelompok 1. Jika sebuah negara itu tidak memiliki undang-undang, yang akan terjadi adalah ketidakharmonisan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat antar warga negara, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali.
presentasi dan juga diskusi yang sudah disampaikan, hasil diskusi yang sudah disampaikan dan juga tanggapan dari Sri Rahayu ya. Terus ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Nah, selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang mewakili? Saya. Om Swastiastu, saya perwakilan dari kelompok 2. Yang lain perhatikan. Bagaimanakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. hak warga negara dalam menyampaikan pendapat? Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 2 UUD 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 2. Coba berikan pendapat kalian apa akibat yang ditimbulkan apabila kebebasan berpendapat tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pendapat kami adalah akibat yang ditimbulkan adalah Undang-Undang Dasar membuat seseorang warga negara memiliki rasa tenang dalam berpendapat di muka umum, meskipun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini karena negara mengatur 5 dasar Pancasila. 3. Berikan pandangan kalian apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kehidupan masyarakat serta bangsa dan negara. Menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. 4. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Menurut saya, arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara adalah hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Swastiastu. Nah, itu presentasi dari kelompok 2. Bagaimana yang lain, kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Atau bertanya? Wulandari? Iya, Pak. Ya, silakan Wulandari. Pasal keberapakah hak asasi manusia dalam peraturan UUD 1945? Pasal 28 ayat 3. Pasal 28 ayat 3. Yang lain? Nah, untuk pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia itu diatur dalam pasal 28A sampai J. Nah, di sana adalah, kalau pasal 28 itu adalah pasal mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum, seperti yang disampaikan tadi ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya dari kelompok 3. Siapa yang ingin mewakili? Atau kelompok yang lain yang lebih dahulu mau maju? Sandi Astika, kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Ya, silakan kelompok 4. Baik, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang lain perhatikan. Baik, saya akan mempresentasikan yang kita bahas hari ini. Nomor 1, bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengaku hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat dengan cara mengetahui posisi kita diri sendiri sebagai seorang warga negara Indonesia harus tahu hak dan kewajiban. Nomor 2,
Coba berikan pendapat kalian apa akibat yang ditimbulkan apabila kebebasan berpendapat tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia lebih banyak melakukan perkembangan itu adalah dengan cara kebebasan berpendapat. Pendapat saya, jika kebebasan itu tidak diatur, maka masyarakat akan kebingungan membuat opini baru dan membuat suatu masalah semakin panjang dengan ketidakpastian mana yang benar. Nomor 3, berikan pendapat kalian apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kehidupan masyarakat serta bangsa dan negara. Manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara adalah sebagai alat kontrol mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nomor 4, apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Nah, itu presentasi dari kelompok 4. Nah, benar sekali apa yang sudah disampaikan bahwa hak menyampaikan pendapat itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam pasal 28 yang bunyinya adalah kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Nah, jika sebuah negara itu tidak memiliki undang-undang, maka akan tercipta ketidakharmonisan yang ada di dalam negara tersebut. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan perilaku yang sewenang-wenang dari pemimpin, dan juga penyelenggara negara itu bisa berlaku sesuai dengan keinginannya atau berlaku secara diktator. Nah, makanya Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara itu sangat penting. Nah, dari beberapa presentasi tadi, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan apa arti penting dari Undang-Undang Dasar tersebut? Nah, kalau sudah, tepuk tangan dulu untuk kita semua untuk pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian soal yang nanti dikerjakan dengan Google Form. Nah, itu sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita kali ini. Nah, itu nanti kalian jawab, Bapak berikan waktu 20 menit untuk menjawab sebagai bahan evaluasi. Silakan dikerjakan dulu. Sudah, kalau sudah dikerjakan? Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah dikerjakan,
Untuk kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak juga akan memberikan kalian tugas untuk membuat resume atau ringkasan mengenai poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini. Sudah paham membuat ringkasan atau poin-poin penting? Sudah, Pak. Nah, itu nanti kalian buat resume atau ringkasan poin-poin penting mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, dari keseluruhan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Sandi Astika. Apa kesimpulannya? Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya suatu dengan prinsip hukum yang berlaku universal. Maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak. Ya, baik, terima kasih untuk Sandi Astika sudah menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang sudah dijalani dan juga kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Sandi Astika. Kalian semua sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sangat baik sekali untuk presentasi kita hari ini dan juga apa yang sudah kita lakukan bersama. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya itu sudah Bapak share dalam Google Classroom. Nanti kalian bisa akses untuk dikerjakan dan akan disampaikan pada pertemuan minggu selanjutnya ya. Nah, itu sebagai bahan untuk dikerjakan di rumah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian akan masuk kepada subbagian yang ketiga, yaitu mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nantinya kalian di rumah itu bisa mencari sumber-sumber informasi atau bahan-bahan belajar, baik itu di internet dan juga sumber-sumber lain. Nah, itu kalian gunakan sebagai referensi dan menambah wawasan kalian sehingga nanti untuk minggu depan pertemuan berikutnya kalian itu siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, anak-anak sekalian, apakah dari proses pembelajaran tadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Bapak. Sudah, Pak. Ya, jika sudah jelas, silakan satu orang untuk menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Saras Naradwipa memimpin doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sarasna Dwipa sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran kali ini. Bapak harapkan kalian itu tetap semangat belajar dari rumah dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jika keluar rumah tetap menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan tetap menjaga kesehatan. Untuk hari ini, karena proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, kita tepuk tangan dulu untuk semua. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk kesempatan kali ini, Bapak akan akhiri pembelajaran kita dengan ucapan selamat pagi.